Halo teman-teman, di video kali ini saya akan berdiskusi dengan seseorang yang spesial ya, karena saya sekarang bilangnya kolega ya. Rekan saya ini punya pengalaman di satu industri yang memang akan kita diskusikan kali ini, yaitu mengenai dunia influencer. Kali ini kita akan berdiskusi mengenai influencer, kaitannya dengan bagaimana pemanfaatan influencer bagi sebuah brand untuk menyampaikan pesan. Gimana sih posisinya? Apakah sama keberadaan influencer dengan media massa? Mungkin saya nggak akan panjang lebar di awal, teman-teman bisa langsung menyaksikan diskusi saya dengan Arshila setelah ini. Selamat menyaksikan. Halo Sheila, apa kabar? Halo Mbak Reni. Sheila, aku mau minta waktu kamu nih buat kamu sharing sama teman-teman kira-kira terkait dengan bidang yang kamu geluti saat ini, utamanya memang tentang influencer nih. Mungkin sebelum kita fokus ngomongin ke sana, Sheila boleh cerita dulu nggak pengalaman Sheila sampai dengan pekerjaan Sheila yang sekarang? Silakan Sheila. Halo semuanya. Jadi aku perkenalan dulu mungkin ya Mbak ya. Nama aku Arshila Levana. Aku lulusan Universitas Pembangunan Jaya juga. Dari dulu anak didiknya Mbak Reni. Lulus tahun 2016, 4 tahun yang lalu. Jadi waktu itu sebelum lulus aku sudah bekerja di salah satu perusahaan multi-channel network di Indonesia. Namanya Web TV Asia. Pada tahun 2016 aku lulus itu memang keadaan influencer atau KOL di sini belum semarak sekarang lah. Jadi masih awal-awal baru naik. Jadi kalau mau nanya industri MCN itu apa, kantor pertamaku, MCN itu multi channel network, di mana itu adalah suatu company, suatu third party yang menghubungkan antara YouTube dan YouTuber. Jadi memang pada saat di Web TV Asia, fokusnya itu sama content creator, spesialnya di YouTube. Di situ 2 tahun, dan Web TV Asia itu memang salah satu multi channel network yang terbesar di Asia karena dia ada di 12 negara. Kerjanya itu kita salah satunya di event, kita ada annual event tiap tahunnya 2 kali, ada Web TV Asia Award dan juga Viral Fest Asia. Viral Fest Asia itu kayak digital music festival yang kita mengumpulkan seluruh content creator se-Asia di satu negara gitu. Jadi kerjanya lumayan sering jalan-jalan juga waktu itu. Pernah ke Korea, ke Bangkok, di Bali. Nah, ada juga award-nya, kita waktu itu ngumpulin di Korea Selatan dan lain-lain. Nah, dari situlah di kantor pertamaku, akhirnya aku mulai membuka network sama content creator Indonesia. Ya, content creator Indonesia dan juga luar negeri sih, yang se-Asia itu, makanya tadi aku cerita. Tapi hubungan itu menjadi lebih seperti teman, karena pada saat itu juga mereka istilahnya baru-baru naik lah, belum jadi lebih semarak sekarang. Ya, karena ini temanya influencer sih, kayaknya karir pertama aku yang bener-bener megang influencer tuh startnya dari Web TV Asia itu. Sebenarnya megangnya di marketing communication. Jadi lebih banyak ke promosi, scope of work-nya itu aku tetap megang influencer. Terus juga ada untuk media partner atau partnership secara keseluruhan dengan media ataupun dengan yang lainnya. Terus juga sosial media juga pegang sama event. Terus juga event. Jadi memang kalau ada event-event kayak Viral Fest Asia atau Web TV Asia Award, itu divisiku yang banyak in charge, banyak terlibat. Waktu itu aku memang masuk sebagai marketing eksekutif, markom eksekutif, terus aku waktu itu belum punya lead, belum punya atasan, aku langsung laporan ke CEO ku langsung, orang Singapura yang pertama, dan pada saat aku selesai berhasil untuk event-eventku yang awal-awal, akhirnya aku ditawarin untuk nge-lead lah satu divisi tetap di Markom itu. Nah, tapi karena pada saat itu juga umurku baru sekitar 23 tahun ya, 23 tahunan, terus aku ngerasa pengen cari pengalaman lagi gitu. Aku ngerasa kayak kalau aku di sini terus aku nggak banyak belajar juga gitu, karena aku di situ udah nyaman juga, udah di titik enak lah. Terus abis itu akhirnya aku tertantang untuk belajar lagi di dunia yang mungkin sedikit berbeda. Akhirnya aku cobalah masuk di Kumparan. Kumparan itu adalah sebuah media online, kalau kalian tahu, yang berbasis teknologi. Nah, kalau di Kumparan sendiri aku di divisi brand. Sebenarnya brand itu objektifnya dari divisi aku adalah gimana kita memperkenalkan Kumparan sebagai suatu brand ke masyarakat luas. Caranya tuh banyak, toolsnya tuh banyak. Salah satunya melalui event, terus juga melalui partnership, melalui activity online gitu. Sebenarnya jadi hampir sama juga sih untuk secara garis besar pekerjaannya, karena kan di Web TV Asia juga aku event, di Kumparan juga aku event.
kayak gitu. Nah, cuman kalau misalnya di Web TV Asia itu memang aku lebih dedikasi seringnya itu untuk dekat dari YouTuber ke KOL. Kalau di Kumparan itu aku lebih dekat di client side lah gitu. Jadi aku ada kliennya Kumparan masuk, mereka mau bikin event campaign kayak gitu. Nah, itu dari tim sales akan dilempar ke divisiku. Kira-kira nih tim branding klien ini mau branding bareng sama Kumparan, dibikin apa ya activity-nya? Apakah itu offline event, apakah itu online live streaming atau kegiatan sosmed, activity sosmed doang kayak gitu sih. Gitu. Jadi lebih banyak ngurus klien di Kumparan selain untuk ngurus si branding si Kumparan sendiri ya. Tapi sekitar 3 bulan yang lalu aku selesai sama Kumparan, jadi aku sekarang udah nggak di Kumparan lagi. Terus sekarang aku lagi coba untuk running digital agency sendiri, digital atau creative agency sendiri gitu. Nah, sebenarnya sih masih sama ya untuk pekerjaannya, karena dari Kumparan juga aku ngurus-ngurus campaign, di Web TV Asia juga event dan lain-lain. Nah, sekarang juga untuk scope of work yang lagi aku kerjain, ya kurang lebih sama seperti itu. Intinya campaign, kita selalu running campaign. Oke, ngomongin campaign berarti di campaign itu seringkali bekerja sama dengan influencer ya, Sheila ya? Betul, Mbak Reni. Karena topiknya sekarang agak ngebahas tentang influencer nih, mau tahu dulu dong sebenarnya di mata Sheila yang udah cukup lama menggeluti tadi ya, mulai dari tahun 2000, berarti sebelum 2016 kali ya, sebelum lulus malah udah banyak terlibat di Web TV Asia. Yang dikatakan influencer atau KOL itu apa sih, atau siapa sih mereka gitu, bisa cerita nggak? Ya pasti teman-teman juga di sini mahasiswa-mahasiswi mungkin yang nanti nonton pasti udah tahu lah, karena banyak juga datangnya influencer atau KOL itu dari kalangan-kalangan mahasiswa, masih pada muda-muda gitu. Dan pasti sangat deket lah dunianya di umur-umur teman-teman yang sekarang gitu dengan KOL dan influencer. Yang mereka itu seseorang mungkin bisa dikatakan juga public figure ya, karena udah dikenal juga. Mereka yang bisa menginfluence audiens gitu dengan dimana dia berkata sesuatu atau melakukan sesuatu, dan itu mempengaruhi cara pikir audiens ataupun tindakan audiens untuk melakukan sesuatu, untuk menentukan suatu tindakan gitu. Jadi dia bisa menginfluence, makanya dibilang influencer. Oke, Sheila, kalau tadi dikaitin sama campaign, gimana sih cara kerja kamu dengan influencer gitu ya, ketika kamu membuat suatu campaign? Apakah kamu menggunakan influencer setiap campaign atau gimana? Enggak sih, enggak semua campaign itu harus pakai influencer sebenarnya. Karena kadang-kadang juga ada campaign atau ada brand yang pengen, oh saya pengennya pakai expertise aja, yang dia di sosial medianya atau apa itu sangat biasa aja gitu, tapi dia dikenal sebagai dokter di rumah sakit mana gitu. Ada juga kayak gitu. Terus tadi pertanyaan cara kerjanya ya Mbak ya. Kalau Kira-kira cara kerja, kamu misalnya mau cara ini brand, kira-kira brand ini atau campaign ini cocok nih pakai influencer, kira-kira prosesnya gimana sih? kita lihat dulu sih objektifnya apa gitu. Kalau misalnya memang langsung pengen nge-grab audiens yang banyak gitu. Terus misalnya objektifnya pengen ke penjualan gitu. Berarti kita harus tahu nih, oh berarti kita harus pakai influencer atau KOL yang ngeracun gitu. Karena nggak semua KOL itu bisa ngeracun kayak sampai orang itu pengen beli gitu. Kadang-kadang mereka cuma ada yang ngomong doang, terus kita tertarik doang, tapi nggak sampai ada call to action untuk audiens itu langkah ke langkah selanjutnya gitu. Jadi sebenarnya tergantung, kalau misalnya ditanya itu balik lagi tergantung kampanyenya, tergantung objektifnya apa yang pengen dicapai oleh si campaign ini. Gitu sih Mbak. Oke, Sheila, kamu kalau misalnya kita ngomongnya digital agency kali ya, atau creative agency gitu ya tadi seperti yang kamu bilang, itu gimana sih cara kamu menjaga hubungan dengan influencer? Bentuk kerjasamanya tuh gimana sih biasanya? Emang yang paling penting itu kalau ada di industri ini tuh adalah relasi sih. Gitu. Mungkin suka ada banyak yang bertanya gitu, gimana sih caranya kita itu untuk ngekontak influencer, flow-flownya kita harus kayak gimana. Itu tuh sebenarnya gampang banget, easy. Semua orang menurut aku pasti bisa lakuin. Karena dari teman-teman KOL juga pasti sudah menaruh kontak personnya atau CP-nya itu di digital platform mereka masing-masing. Kita tinggal hubungin aja di email kah, atau misalnya WhatsApp kah, Line kah gitu. Atau by DM pun kalau misalnya dia nggak naruh CP-nya gitu di bio-nya dia, kita bisa langsung aja DM gitu. Ya itu maksudnya masih bisa kita lakukan lah, tapi menurut aku yang paling penting memang setelah kita kira bisa connect sama dia, setelah kita melakukan kerjasama bareng dia, gimana caranya kita bisa membangun relasi yang baik dengan mereka gitu. Gimana caranya kita itu bisa
bekerja sama dengan mereka yang tentunya pasti kita tidak ada kendala dan lain-lain, dan mereka menganggap kita itu dekat gitu. Mereka menganggap kita itu teman, bukan yang sekedar oh ya kita bisnis atau kita pekerjaan. Yang tentunya pastinya kalau kita udah ke arah situ, ujung-ujungnya lagi bicaranya nanti akan lebih ke presentasi atau apalah, tapi kalau kita bisa membangun relasi yang lebih enak gitu, kita sebagai teman baik, teman dekat apa gimana, jadi untuk next campaign-nya mungkin akan lebih enak lah gitu. Untuk deal-dealannya juga kita akan lebih enak gitu. Jadi sama-sama menguntungkan dua-duanya lah, dua-duanya akan lebih happy gitu. Nah, kalau ngomong deal-dealan, mungkin beberapa teman-teman juga ada yang udah tahu gitu. Influencer tuh ada kategori-kategorinya ya, Sheila ya? Apakah memang hanya berdasarkan rupiah atau apa nih? Nggak tahu. Misalnya kan dulu ada istilah apa namanya micro influencer lah atau apa. Mungkin Sheila bisa cerita nggak sih? Ada sih ya, ada. Biasanya kalau misalnya kita agensi mau jualan itu kayak mereka tuh pengen mainnya apa. Jadi kita itu start dari nano influencer. Nano influencer tuh sebenarnya orang-orang yang di bawah 10.000 K itu udah kita bisa sebut nano influencer. Tapi dia memang suka nge-review, terus juga engagement-nya cukup baik. Dari sampai 10.000 lah. Nah di atas 10.000 itu sampai 100.000 kita sebut itu dia micro influencer. Nah, nano itu mungkin startnya dari 5.000, 7.000 kayak gitulah sampai 9.000-an. Kalau micro influencer itu dari 10.000 ke atas sampai 100.000. Nah, dari 100.000 ke atas sampai 1M, di bawah 1M itu kita sebutnya macro influencer. Nah, 1M ke atas kita sebutnya mega influencer gitu aja sih, Mbak. Oke. Nah, Sheila, apakah sih mulai dari tadi nano sampai dengan mega itu semuanya kalau kerja sama-sama brand pasti berbayar? Enggak juga sih, tergantung. Kayak kemarin aku juga lagi nanganin beberapa campaign, itu memang ada beberapa bahkan sampai makro lah ya. Kalau mega agak sulit ya, makro itu yang masih kadang-kadang kita ada barter value-nya lah, yang tidak sampai harus keluar uang apa gimana gitu. Biasanya Tergantung benefit yang kita tawarin ke mereka. bentuknya apa sih benefitnya biasanya? Tergantung lagi, misalnya contohnya aja bisa ke produk aja sih langsung yang gampang. Tapi kalau misalnya kita kirim produk, kita itu memang istilahnya kirimnya sebagai PR package gitu masuknya. Itu berarti Jadi ini PR package, ya, ya Mbak? bisa for free berarti kayak gitu? Jadi istilahnya mereka mempromosikan, tapi kita nggak usah berbayar, tapi kita kasih produknya. Tentunya nggak semua orang mau ya, ini tergantung relasi kita aja yang mau kira-kira siapa gitu. Terus, tapi kita tidak bisa menentukan gitu. Misalnya, oh ya ntar ngomong hashtag ini ya, ntar mention ini, minimal 3 IG story misalnya, atau nggak minimal review 1 menit, nggak bisa. Kita benar-benar harus ikhlas ya, kalau mereka pengen foto doang 1 klik, mau blur mau apa, kita nggak bisa nuntut gitu. Yang penting kita ikhlas kasih barang kita. Karena kan yang kayak gitu juga banyak pertimbangannya ya. Maksudnya kita nggak tahu nih barang kita tuh berapa. Misalnya kalau barang kita juga mahal gitu. Misalnya aja barang kita skincare deh. Skincare kan cukup mahal. Misalnya dari brand ternama gitu 5 juta. Kita kasih paket ke seseorang gitu. Terus nggak di-review, cuma di-foto sekali. Ya sebenarnya kita nggak bisa marah sih. Tapi ya enak-enakan lah. Ntar juga kita nggak bisa nuntut. Tapi juga biasanya sih teman-teman KOL itu juga nggak enak. Karena pengen punya relasi yang baik juga biasanya dengan brand. Biar ada kerjasama lainnya. Gitu sih, Mbak. Oke, tapi sejauh ini kan mungkin kalau kamu agency bisa jadi posisinya kayak di tengah-tengah ya, antara brand dan influencer ya. Betul. Sejauh ini, kalau menurut kamu aja, tanggapan kamu atau pendapat kamu, si brand ini tuh gimana sih cara menjaga hubungan baik dengan influencer? Tadi kan kamu bilang kan, influencer juga menjaga hubungan baik sama brand nih. Kalau misalnya kan, package, walaupun aduh gue nggak enak deh kalau cuma foto aja, review lah dikit, atau misalnya jelasin lah, atau unboxing lah ya, biasanya yang paling sering gitu ya. Nah kalau misalnya di brandnya sendiri, ada treatment-treatment khusus nggak sih mereka sama influencer? Selain kerja sama berbayar ya, Sheila ya? Paling mereka suka bikin gathering aja sih. Okay. Kalau misalnya lagi masa pandemi gini, biasanya online gathering apa, mereka kumpulin, mereka kirim produk baru, terus nge-review bareng, misalnya masker, terus ntar pada pakai masker bareng atau gimana, terus di-review lagi online. Itu salah satu cara brand untuk mendekatkan lebih dekat dengan si influencer itu. Nah, sekarang kan mungkin kalau masyarakat suka berpikir, wah apalagi kok, ya kita ngomonginnya levelnya apa ya, makro atau mungkin kalau mega, mereka emang udah punya standar sendiri ya. Susah nggak sih ngedeketin influencer selain masalah price ya? Maksudnya kalau brand nih, kita ngomongin kacamata brand. Misalnya, aku punya brand baru nih, aku punya investor, aku pengen pakai influencer yang sebetulnya aku nggak pernah punya hubungan
apa-apa sebelumnya sama si influencer. Sebenarnya berkomunikasi sama mereka tuh selain tadi yang kamu jelasin lewat contact person itu mudah nggak sih, Sheila? Agak sulit untuk digeneralisasi ya Mbak ya, karena balik lagi ke pribadi orang itu beda-beda gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita mau kerja secara profesional, ya asal kita bisa bayar red card mereka ya pasti bisa lah. Sebenarnya nggak pasti bisa aja sih, kadang-kadang juga ada kita udah mau bayar pakai red card gitu, bahkan mau dilebihin, tapi kalau dia emang nggak suka sama produknya dia bisa aja nolak gitu. Itu biasanya untuk kelas-kelas yang udah hebat banget lah. Jadi kalau misalnya susah atau gampang sih sebenarnya itu tergantung cara kita berkomunikasi lagi sih Mbak. Kalau menurut aku, tergantung cara kita, pembawaan kita, cara kita masuknya ke dia gimana gitu. Sebenarnya pasti bisa gitu. Tapi memang harus sabar-sabar karena mereka juga bukan orang yang fast respon lah. Pasti sering banget untuk low respon. Aku sering banget udah deal mau deket-deket tanggal naiknya tiba-tiba hilang, mau dihubungin lewat mana pun nggak ada gitu. Pernah ada juga kejadian gitu. Karena ya mereka juga orang sibuk gitu. Jadi slow respon ya kita harus sabar-sabar aja. Oke. Rata-rata kalau kita ngomongin tadi mega influencer, mereka udah punya manajemen ya? Maksudnya kayak kantor sendiri atau gimana, Sheila? Biasanya sih gitu. Atau nggak paling at least manager aja sih Mbak. Berarti itu maksudnya yang ngatur kita kerjasamanya lewat pintunya, ada pintunya dulu gitu ya, untuk bisa kerja. Tapi memang sekarang juga kan banyak kan yang kayak agensi influencer yang milik influencer sendiri gitu. Kayak salah satunya kalau kita tahu, kalau teman-teman tahu yang suka traveling, yang suka fashion, pasti tahu Nazla Alifa. Dia kan juga bikin manajemen influencer sendiri kan, Kaca Kreatif gitu. Nah itu teman-temannya dia tuh Rahel Teresia, terus pacarnya juga ada Aero. Pacarnya siapa itu yang satunya lagi? Itu under Kaca Kreatif itu gitu. Berarti udah mulai banyak ya yang bikin, bahkan si influencernya sendiri malah bikin kantor buat bareng sama teman-temannya gitu ya, yang mereka sama-sama influencer. Sheila, Betul. berdasarkan pengalaman kamu, ketika brand menggunakan influencer itu pasti menguntungkan nggak sih? Enggak juga. Maksudnya kita juga pernah kok ada, kalau misalnya strateginya kita nggak benar, kita bikin campaign, research kita nggak terlalu dalam gitu, kita salah pakai brand kita kayak gini, tapi pakai si influencer ini, terus ya nggak kena pasar kita gitu. Jadi nggak selalu pasti menguntungkan, itu enggak gitu. Jadi si strategic planningnya brand juga mesti matang ya, bukan hanya penggunaan influencer, tapi campaign-nya mau dibawa kemana, secara kontennya juga mesti cocok kali ya, untuk bisa sampai target audiensnya ya. Iya, dari brand dan juga agensinya. Biasanya kan agensinya juga untuk bikin brief dan lain-lain, dan tetap bikin strategic planningnya juga. Oke. Nah, kalau misalnya kamu sebagai agensi setiap kerja sama-sama influencer, berarti seluruh konten itu betul-betul dari kamu ya? Influencer berhak untuk campur nggak? Tergantung Mbak. Misalnya kalau aku lagi bikin campaign gede gitu, kayak misalnya aku sekarang lagi jalan sama Kemenpar, itu kita ada trip, ada di situ kita bikin konten-konten dan lain-lain. Nah itu pure konten briefnya tuh dari aku. Terus aku juga bawa videografernya, aku yang ngarahin juga dan lain-lain. Tapi kalau misalnya memang, dan aku yang bikin kontennya, aku yang edit dari tim agensinya yang edit gitu. Tapi kalau misalnya kita banyak juga sistem yang kayak, oh mereka cuma pengen beli influencer biasa kok. Mereka perlu misalnya 200 influencer mikro gitu untuk brand gini. Nanti aku akan buatin briefnya, aku akan ngomong gitu sama brandnya, sama klienku, briefnya kayak gini dengan alasan kenapa kayak gini, soalnya untuk objektif pertama itu kan pasti dari brand tuh, dia pengennya apa, baru kita bikinin planningnya. Nah, kita pasti ngasih tahu ini planningnya, kenapa kayak gini, karena untuk mencapai objektif gini dengan alasan yang masuk akal. Kalau udah deal, ya udah nanti aku akan kirim tuh, tim aku nanti akan kirim ke misalnya si 200 influencer itu, dia nerima brief, biasanya dia buat konten untuk mereka sendiri. Misalnya dia akan ngisi kayak treatment yang akan dia buat gimana, apakah treatmentnya akan video, apakah akan foto, terus dia akan bikin caption, terus dia cerita lah konsep foto dia itu mau kayak gimana sesuai brief yang kita kasih. Nah itu akan dikasih lagi ke aku akan share dengan klien, kalau klien udah oke, mereka produksi sendiri. Gitu. Jadi kalau yang tadi kan aku cerita tuh, kalau yang garis besar itu biasanya kita produksi dan lain-lain dari kita. Istilahnya mereka tuh top talent dan mereka kita nitip naik di platformnya mereka gitu. Tapi ada juga yang konten produksi itu dari mereka gitu. Kita cuma paling ngasih brief aja. Gitu. Oke. Sheila, itu kan tadi kamu ngomongin tentang konten ya, ngomongin juga tentang strategic planning nih. Ada dua hal ini. Nah, menurut kamu konten yang bagus itu seperti apa sih, Sheila, buat sebuah campaign?
Kalau menurut aku pribadi, konten yang bagus itu di mana konten tersebut memiliki banyak informasi, jadi sangat informatif, tapi bisa dikemas gitu dengan cara yang menyenangkan. Makanya kalau menurut aku salah satu tugas menjadi seorang atau skill yang harus dimiliki dari seorang influencer atau KOL atau content creator itu pasti creativity. Jadi karena dia kan harus kreatif terus ya, kira-kira ngebuat konten kayak gini gimana untuk disampaikan lebih menyenangkan gitu. Ya itu gitu, dimana orang itu bisa gitu sewaktu-waktu nonton konten kita kayak sampai ngomong kayak, oh gila ya ternyata gue nonton ini 30 menit kok gue ngerasa kayak 5 menit ya, kayak 3 menit ya. Nah itu menurut aku itu menjadi konten yang bagus, orang tuh sampai lupa saking dia enjoy dan masuk ke konten itu gitu. Ya tentunya dengan orang yang bisa menciptakan suatu konten yang relate sama orang banyak gitu. Ntar ternyata banyak komen. Kalau relate sama orang banyak kan orang jadi merasa terlibat kan. Terus dia jadinya komen. Suatu komen atau like atau ngapain atau share lagi itu konten. Itu kan sebagai suatu engagement ya kan. Engagement untuk konten itu sendiri. Jadi yang pasti konten yang bagus itu akan memiliki banyak engagement nantinya. Banyak engagement nantinya berujung akan viral. Oke. Gitu. Sheila, berarti kalau tadi yang aku dengar dari kamu, memungkinkan nggak sih konten yang bagus ini kita tempelin di influencer sehingga hasilnya tuh lebih maksimal gitu? Apa yang mau kita capai tuh bisa lebih maksimal. Maksudnya kita memposisikan si influencer ini sebagai jembatan untuk menyampaikan pesan dari brand kita gitu. Oh Menurut iya, kamu? sangat sangat memungkinkan karena itu yang diharapkan pasti dari orang-orang yang bekerja sama dengan influencer kan. Dia pengen message yang dia punya ini disampaikan sama seseorang yang punya pengaruh banyak sama masyarakat gitu. Tapi banyak juga salahnya, misalnya bukan salahnya, maksudnya kayak banyak juga yang tidak terlalu berhasil, itu tuh karena ya tadi planningnya tuh nggak terlalu pas gitu. Kayak dia punya suatu message, dia kawinin lah istilahnya dia menggunakan si influence apa untuk menyampaikan message dia. Tapi kelihatan nih, maksudnya kelihatannya itu campaign itu tidak dibuat secara natural. Jadi orang-orang juga jadinya males untuk terlibat, untuk pengen engage sama konten itu. Jadi kayak, ini mah settingan. Ini mah si brand karena punya duit aja, bisa bayar si ini untuk menyampaikan message-nya gitu. Itu kalau misalnya karakteristik brand sama KOL nggak sama. Nah itu tuh sangat penting lah untuk pemilihan-pemilihan kayak gitu. Untuk planning kayak gitu tuh sangat penting untuk sebagai perhitungan. Sheila, kalau misalnya dari kacamata influencer, mereka itu punya standar tertentu atau punya kriteria tertentu nggak sih untuk menerima sebuah brand atau sebuah campaign? Oh pastinya sih Mbak. Secara garis besar ya gitu. Aku juga pernah kok bawa beberapa produk yang susah banget dapet untuk orang bekerja sama gitu. Hmm. Sebenarnya produknya nggak jelek, produknya bagus banget dan bahkan sangat bermanfaat. Tapi beda aja sama image-nya si brand-brand ini ya mereka nggak mau. Tapi itu secara garis besar ya Mbak. Tapi ada juga tipe orang yang kayak gue asal lo bisa membayar dengan red card gue ayo deh. Ada juga yang kayak gitu. Jadi pengalaman untuk si influencer menolak campaign walaupun aku bisa membayar apa sih namanya, Rupiahnya lah. walaupun brandku bisa membayar red card sesuai atau bahkan kita ya udah deh kita bayar segini deh. Ada aja yang emang mereka nggak mau itu karena tidak sesuai dengan brand image-nya. Contoh misalnya rokok gitu, itu kan rokok tuh susah banget. Walaupun misalnya gini, kayak satu brand rokok, misalnya Gudang Garam itu kan punya kayak Pro Warrior ya, itu kayak komunitas ininya lah gitu, orang-orang adventure-nya, terus ada acaranya juga di salah satu TV swasta gitu. Terus aku kemarin bang Gudang Garam ya, tapi tahu itu adalah turunan dari Gudang Garam. Oh nggak bisa, aku nggak mau. Salah satu contohnya. Tapi ada juga atau misalnya kayak salah satu obat pencahar lah gitu, pernah aku kerjasama gitu. Susah juga gitu, padahal sehat kok, aku ngasih tahu gitu, message-nya bagus, ngasih tahu kalau pencahar ini tuh satu-satunya yang alami. Kalau yang lain tuh misalnya itu tuh tidak alami gitu, dan ternyata dikasih tahu manfaatnya kalau misalnya ini kita lancar, BAB kita lancar tuh itu untuk perempuan akan bagus, untuk kulitnya gitu, untuk kesehatan juga ya, langsing itu hanya sebagai bonus dan lain-lain. Message-nya bagus, positif gitu, tapi memang orangnya nggak mau karena dia nggak suka aja sama produknya gitu, nggak sesuai dengan brand image untuk dia mempromosikan obat pencahar gitu. Oke, berarti ada ya kriteria atau mungkin oh ini nggak masuk nih sama image gue, sama image ininya, image influencernya ya, terkait Iya, produk atau campaign-nya. betul. Sheila, mau tanya dong terkait dengan kalau si influencer ini kan terlibat di sebuah
kampanyenya brand ya, atau kampanyenya organisasi lah kita katakan seperti itu. Nah, kalau di tengah jalan atau setelah kampanyenya berjalan ini terjadi masalah, itu menurut kamu cara yang paling pas untuk menyelesaikan masalah ini nih gimana sih? Makanya itu kita perlu banget yang namanya MOU ya, atau SPK, surat kesepakatan kerjasama itu gitu. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan, semua sudah diatur, ada jalan hukumnya gitu. Pastinya biasanya untuk kerjasama dengan influencer kita membutuhkan surat itu gitu. Jadi untuk penjaga dari sisi kitanya agensi juga kita ke KOL ataupun kita ke brand. Nah, tapi sejauh ini sih memang aku belum mengalami ya, misalnya aku pengalaman sendiri campaign apa terus pakai KOL siapa terus ada masalah yang akhirnya memberatkan ke KOL. Aku sih belum mengalami. Jangan sampai. Jangan sampai sih. Ya pernah ada masalah-masalah misalnya gini. Ini tuh yang kayak gini kita juga perlu ketelitian sih. Apalagi nih kayak lumayan banyak dialamin pada saat masa pandemi. Masa pandemi kan semua offline event mati. Kita buatlah si offline itu event-event menjadi online, biasanya live streaming atau bikin festival online dan lain-lain. Nah, ini bukan aku yang pegang, tapi pengalaman teman-teman tetangga gitu. Pernah ada juga kayak misalnya si klien itu pengen live streaming, tapi klien yang namanya klien itu kan tidak tahu nih ya, misalnya live streaming itu apakah nantinya akan di-save apa tidak tuh konten gitu. Dan itu tuh berbeda harganya. Jadi kalau misalnya live streaming, misalnya kita sebagai KOL, oh iya saya live streaming di suatu brand. Oh saya cuma ngomong doang live 15 menit, habis itu udah konten itu nggak boleh kemana-mana lagi, terutama ke YouTube. Kenapa? Karena ke YouTube nantinya akan ada AdSense, nantinya akan ada uang yang akan diambil oleh si brand itu. Dan satu lagi, pemikiran KOL akan mikir, kalau saya ada di konten itu terus, apalagi yang misalnya hard selling banget ya, tuh KOL atau artis atau siapa itu pakai bajunya brand, ntar dia akan merasa kayak, oh saya menjadi seperti brand ambassador itu brand untuk seumur hidup gitu, karena tuh konten ada di digital terus gitu, nggak di tag. Jadi memang perjanjian itu harus detail gitu, kayak kalau mau live streaming apakah nanti akan di-up gitu. Kalau di-up mungkin talentnya mau tapi ada biaya tambahan gitu. Nah, pernah terjadi yang kayak gitu juga dari agensi tetangga gitu, teman-teman yang kayak gini yang ikut ngurusin juga, kasusnya itu adalah dia live streaming tapi tidak dikasih tahu kalau akan naik di YouTube-nya klien. Ini posisinya sebagai agensi gitu. Klien nggak mau turun karena dia ngerasa, oh emang maksudnya live streaming tuh ini kan udah hak kita, konten kita gitu. Dari situ juga keras dari KOL-nya. Karena merasa ada hak dia yang tidak diberikan, beda harga lah istilahnya. Nah, tapi biasanya memang kalau bisa diselesaikan dengan secara kekeluargaan, pastilah daripada kita ribet gitu, kita utamakan selesaikan dengan cara kekeluargaan dulu deh, masing-masing gitu. Misalnya tuntutannya apa nih, misalnya, oh iya kalau misalnya saya dinaikin seumur hidup, bayaran saya segini gitu, ya paling dinego, ya udah kita nggak punya uang segitu, kita coba tambahan segini ya, gitu. Atau nggak, oke, kita akan take down tapi kita tunggu 3 bulan gitu ya. Udah akhirnya kita sampai menemukan titik tengah satu kesamaan. Itu salah satu kalau ada konflik-konflik gitu. Tapi ya memang kalau bisa diusahakan secara kekeluargaan daripada benar-benar maju ke jalur hukum. Ya, tapi balik lagi juga ya mungkin ke hubungan relasi tadi ya Sheila ya. Kalau kita hubungannya bisa komunikasinya lancar, enak gitu. Jadi nggak satu arah, dicari win-win. Tapi kadang-kadang misalnya hubungan antara brand dengan agensi atau brand dengan influencernya nggak terlalu baik, biasanya kan agak sama-sama keras tuh mempertahankan ego-nya masing-masing ya. Betul. Sheila, sekarang kan keberadaan influencer ini cukup berpengaruh lah di tengah masyarakat gitu, dan brand-brand pun sekarang sudah banyak yang memilih menggunakan influencer untuk menyampaikan pesan kampanyenya atau kebutuhan produknya gitu ya. Nah, menurut kamu nih, keberadaan influencer ini posisinya gimana nih? Akan menggantikan posisinya media nggak sih yang dulu banyak digunakan oleh brand, perusahaan, atau PR untuk menyampaikan pesan ke masyarakat? Gimana nih kira-kira Sheila? Iya sih, itu sering jadi omongan, sering jadi pertanyaan juga gitu. Kalau misalnya aku ketemu dengan klien-klien gitu, pembahasan itu juga menjadi satu pembahasan yang sangat menarik untuk dibahas. Memang kalau dulu kan tadi balik lagi yang Mbak Reni bilang, brand mau menyampaikan suatu pesan lewat ada medianya, terus mereka juga tetap menggunakan public figure ya. Kalau misalnya dulu bahasanya belum ada influencer lah, artis
artis-artis gitu kan. Ambassador ya. Untuk brand ambassador BA-nya untuk menyampaikan pesan yang ingin disampaikan oleh organisasi atau brand itu atau suatu perusahaan. Nah kalau sekarang itu terkesan ya, kalau misalnya secara kita gamblang, kita nggak menelusuri lebih dalam, terkesan peran si media ini semakin bias atau semakin samar. Karena kita sudah tidak perlu lagi nih orang di tengah, kita bisa langsung, misalnya ini perusahaan, kita bisa langsung ke si influencer untuk langsung menyampaikan secara direct gitu pesannya ke audiens dia yang sangat luas juga, karena si influencer ini udah menjadi media sendiri lah gitu. Tapi kalau menurut aku tidak maksudnya peran si media ini tidak tergantikan oleh influencer, karena fungsinya media itu juga memiliki fungsi yang lain gitu. Kalau misalnya kita lihat konten-konten yang diciptakan oleh influencer dan media juga gaya penulisannya, gaya penyampaiannya itu jelas sangat berbeda. Kalau misalnya dari media itu pasti ada proses editorial gitu, ada proses penyaringan. Dari jurnalis yang nulis akan dikasih ke atasannya editor untuk diperiksa lagi lah, baru mereka tayangkan gitu. Jadi lebih resmi, dan bahkan kadang misalnya kalau sesuatu yang benar-benar resmi banget, itu pasti masih memerlukan media gitu. Kesannya benar-benar lebih kredibel lah, kredibilitasnya kayak oh iya karena proses penyaringannya itu lebih ini daripada si influencer. Kalau influencer kan sebenarnya tidak terlalu terikat ya, bukan perusahaan yang punya banyak aturan kayak gimana ya, dia seneng, dia punya suatu skill, punya suatu keahlian, ya dia sampaikan gitu ke masyarakat gitu. Jadi menurut aku influencer dan media itu punya perannya masing-masing. Jadi kalau misalnya kita sebagai dari client side gitu, ya itu tuh beberapa tools kita gitu. Jadi kita tidak bisa untuk saya mau pakainya influencer aja, saya medianya saya tidak mau pakai. Lebih baik gitu. Memang kita 360 kan untuk marketing. Jadi emang influencer dipakai, media juga dipakai, terus ya out of house media-media advertising kayak billboard dan lain-lain dipakai gitu. Nah, itu kan lebih baik lagi karena itu ya sebagai tools aja, tools yang berbeda-beda. Influencer itu apa sih namanya, highlight-nya atau misalnya keunggulan tersendirinya lebih kemana, media itu keunggulan tersendirinya lebih kemana. Gitu. Jadi tidak tergantikan sih menurut aku. Buktinya media-media sekarang ya, walaupun memang ada media-media yang menjadi tutup gitu, tapi yang bertahan gitu, yang masih banyak kan, yang masih banyak pembacanya lah. Oke, gitu. Sebaiknya memang integrated ya, antara media tetap ada, influencer juga mendukung. Nah, kenapa sih brand itu harus tetap pakai influencer gitu? Di antara, kalau kamu tadi bilang 360 kan banyak tuh sebenarnya toolsnya. Nah, tapi kenapa harus pakai influencer? Enggak, misalnya kenapa nggak gue pakainya media OOH aja nih di Combine, atau sekarang misalnya sosial medianya aja kalau mau ngomongin digital. Kenapa harus tetap mesti pakai influencer? Nggak ada yang bilang harus sih. Aku sih selalu kalau kayak gitu, aku selalu datang ke klien itu pengen tahu objektif dari perusahaan mereka itu apa yang ingin mereka capai, atau bukan objektif deh, masalah yang sedang mereka alami gitu. Misalnya mereka ada sedang mengalami masalah penurunan sales atau apa gitu. Belum tentu kita cocok langsung ke influencer misalnya gitu. Jadi kalau misalnya objektif kamu apa, masalah kamu apa, apakah cocok dengan influencer, baru saya tawarkan. Karena kan aku juga untuk ke yang lain juga masih tetap urus kan. Nah tapi kalau misalnya udah jelas-jelas, saya mau mendekati milenial, kamu harus pakai influencer. Saya mau semakin dekat, brand saya mau semakin dekat dengan milenial, kamu harus pakai influencer, baru kayak gitu. Jadi kalau misalnya kenapa harus secara general, nggak harus, itu tergantung dari masalah si perusahaan atau objektif yang lagi pengen dicapai oleh si perusahaan itu. Gitu sih Mbak. Jadi kebutuhan brandnya sama kebutuhan campaign-nya ya, kebutuhan message-nya itu butuh disampaikan sama siapa gitu ya. Yes. Atau oleh apa gitu ya, kalau misalnya tools yang lain. Oke. Sheila, nggak berasa nih udah di penghujung. Mungkin makasih banget ya, aku udah ngambil waktu kamu nih untuk kamu bisa sharing lewat video ini. Dengan senang hati Mbak Reni. Sheila, sebelum udahan, boleh nggak sih kamu sharing sedikit kira-kira untuk bekerja di industri yang sekarang sedang kamu geluti ini, teman-teman mahasiswa tuh harus punya skill apa sih untuk bisa bekerja profesional seperti kamu sampai sekarang? Kalau menurut aku untuk bertahan di industri ini yang pasti kreativitas itu harus diasah terus. Gitu. Gimana cara ngasahnya sih ya, dengan banyak-banyak baca, banyak-banyak nonton, banyak-banyak berimajinasi gitu. Dengan kita banyak nonton gitu dari A, B, C, D sampai Z, kita combine yang A sama yang Z gitu kan. Akhirnya menjadi sesuatu yang baru lagi gitu. Jadi yang pertama pasti kreativitas. Karena kan kita kan istilahnya ini industri kreatif. Kita akan menjadi konsultan
untuk misalnya klien-klien kita yang nggak terlalu dekat lah dengan dunia milenial apa gimana gitu. Dan kita akan berurusan dengan pihak-pihak kreatif ya, si KOL-KOL itu, pencipta konten kreator kan pastinya pada kreatif. Jadi kita pun tidak boleh kalah kreatif gitu sebagai anak muda tentunya ya. Selain kreativitas, yang perlu kita jaga dan perlu kita bangun adalah relasi. Jadi networking di sini penting banget juga gitu. Apalagi kalau misalnya running sendiri, nomor satu networking dulu deh gitu. Baru abis itu yang sisa-sisanya diada-adain gitu. Tapi ya mau kita kerja sama orang atau gimana di perusahaan lain, tetap networking itu sangat penting setelah kita turun di dunia profesional. Ya kita harus sociable, kita harus senang bersosialisasi karena kita akan kita akan bersinggungan dengan banyak pihak gitu. Kita akan ngebrief banyak pihak gitu. Dari klien kita, dari sini, dari kita mau ciptain suatu konten ke tim produksi kita gitu. Jadi kita harus seneng ngomong lah. Nah, dari seneng ngomong, itu artinya public speaking kita harus dikuatin lagi, gitu. Jadi ya itu pertama kan tadi creativity, terus juga networking harus kuat. Nah, public speaking, tentunya ini masih nyambung semua nih, public speakingnya harus kuat karena kita akan bertemu dengan berbagai pihak gitu, harus dealing dengan berbagai pihak gitu. Jadi kadang-kadang juga aku ya banyak gitu teman-teman, mungkin teman-teman kuliah gitu kayak ketemu kerja lo sekarang banyaknya meeting doang gitu kan. Enak ya kerja lo meeting doang gitu ya, siapa bilang meeting itu kan capek, meeting itu sangat menyerap banyak energi gitu, karena di saat kita meeting itu bukan cuma ngobrol ngalur ngidul ketawa ketiwi gitu, dimana otak kita terus berproses, dimana kita selalu mikir gitu, yaitu otak kreatif kita harus jalan-jalan sambil ketemu orang, dan itu sangat menguras energi. Nah, itu aja sih rangkumannya. Mungkin sebenarnya banyak sih kalau mau misalnya kita punya waktu lebih banyak lagi untuk sharing gitu. Tentunya untuk lancar membuka network, membangun network, kita harus senang bersosialisasi. Senang bersosialisasi, kita harus memperdalam lagi ilmu public speaking kita. Gitu. Gimana caranya dengan berbicara sama kita orang itu bisa percaya gitu. Orang mau kerja sama kita, brand mempercayakan budget marketingnya yang mereka punya ke kita gitu. Nah, gimana caranya itu kan pasti ada cara-cara tersendiri. Gitu aja sih Mbak Reni. Cila, berarti kalau kuliah komunikasi cocok nih terjun di bidang kamu, pengalaman atau kemampuan kamu selama kuliah kepake nggak nih? Kan tadi kan sangat kepake dong. Kenapa bisa di-sharing nggak sama teman-teman kenapa hal yang dipelajari pada saat kuliah itu kepake nih di kerjaan kamu yang sekarang? Karena Mbak Reni yang ngajarin. Kepake dong Mbak, ini ilmunya komunikasi semua menurut aku sebenarnya ya. Apalagi kalau aku dari Markom, dari dulu di Markom, di branding, itu ya ilmu komunikasi, di mana yang dilatih juga kan ilmu komunikasi kita selain untuk kita ya tadi ya istilah public speaking gitu-gitu, strategic thinking kita gitu. Dulu kan dari Mbak Reni dulu ajarin kalau mau bikin apa tuh 4 langkahnya. Yang pertama dari research, yang kedua dari planning, yang ketiga eksekusi, yang keempat evaluasi. Itu textbook banget kan karena aku nempel banget dan itu aku benar-benar jalanin selama aku bekerja gitu di jenjang yang manapun. Berarti itu ya? benar kepake, sangat kepake. Jadi kalian jangan pernah bolos kelas yang Mbak Reni ya. Dan juga dosen-dosen lainnya tentunya. Event kepake dong, event. Oh, event kepake banget Mbak. Aku anak event dari dulu. Kalau event tuh beda lagi. Aku kalau event, skill apa yang anak event harus punya, mental baja. Iya. Itu anak event mental baja. Udah biasa kan dari kuliah kan, maksudnya selain di kampus kan kamu juga sering bikin di luar ya, dan itu pengalaman itu sama pembelajaran di kampus kepake juga ya? Kepake Mbak, alhamdulillah. Pesan-pesan dong buat yang masih mahasiswa nih, gimana caranya biar bisa menyelesaikan kuliah dengan baik, terus bisa mempersiapkan diri buat bekerja di industri kreatif. Oke, aku sih gini ya, ini aku alamin sendiri ya. Jadi kayak, aku punya satu pesan yang aku pun selalu sampaikan ke adekku. Aku punya adek juga baru lulus tahun ini. Pesan aku untuk teman-teman mahasiswa adalah cobalah kalian bekerja atau mencari pengalaman dari kalian masih menjadi mahasiswa gitu. Karena itu yang aku lakukan gitu. Aku sebelum lulus, sebelum sidang udah bekerja waktu itu di Web TV Asia. Karena mata kuliah kan udah mulai dikit-dikit gitu kan. Sebelum itu juga aku setahun 2 tahun sebelumnya sambil kuliah aku udah kerja juga gitu di ya industri kreatif juga. Aku bikin event sendiri juga, jadi localbrand.co.id kalau teman-teman pada tahu gitu.
Kenapa kayak gitu? Karena pada saat kita itu istilahnya kan mahasiswa tuh dulu, kita baru lahir nih. Terus teman-teman juga pada baru lahir tuh, kita sama gitu startnya. Tapi kalau kalian udah punya pengalaman, at least kalian udah punya apa ya, one step ahead lah. Misalnya kita di antara anak-anak baru, ada atasan kita pengen sesuatu gitu, dan kita udah bisa menjawab karena kita udah punya pengalaman sebelumnya. Nah itu akan jadi nilai plus banget gitu. Jadi dari kuliah tuh kalian sudah persiapkan. Jangan ya udahlah, saya masih kuliah, saya masih pengen main, ntar aja kalau udah harus tanggung jawab cari duit sendiri, ngidupin diri sendiri, baru pusing mikirin ke situ. Jangan gitu. Kalau kalian bisa start lebih awal, kenapa enggak gitu. Jadi kalian punya bekal yang lebih lah. Oke. Waduh, keren banget nih ya Kak Sheila ya. Sampai sekarang pengalamannya Ya udah dong, Nggak, anak tapi didiknya Mbak Reni loh. ya, tapi kan tetap bisa main ya Sheila ya, terbukti ya. Maksudnya dari kuliah, walaupun misalnya aktif, kerja sana-sini, tapi kan tetap bisa main, bergaul, dan bersosialisasi dengan baik ya. Maksudnya nggak kehilangan waktu itu juga kan sebenarnya. Enggak, malah yang paling enak itu kalau aku bersyukurnya di mana aku bisa bekerja, istilahnya menghasilkan uang atau apa, dan di situ juga aku merasa aku main gitu. Aku ngerasa main dengan aku bekerja gitu. Aku kenal orang, aku bersosialisasi, itu main gitu. Ya soalnya kan sekarang banyak juga mahasiswa yang menganggap kayak, aduh kalau gue kerja, ntar gue pas kerja beneran, maksudnya pas kalau gue kerja pada saat kuliah, ntar pas gue kerja beneran, gue udah nggak punya waktu lagi nih, waktu gue nggak tergantikan. Banyak yang berpikir kayak gitu, makanya Ah, kadang baru lulus aja kayak, ntar Mbak pengen istirahat dulu, aduh gitu ya. Terus ternyata nggak berasa waktunya udah lewat setahun, kayak gitu-gitu. Tuh, sebenarnya itu tuh preferensi teman-teman, orang sih, kalau iya, kenapa sih? preferensi orang, maksudnya kan pendapat orang, pemikiran orang beda-beda, perspektifnya beda-beda gitu. Tapi kalau menurut aku, janganlah, sayang. Soalnya kalau dari aku sendiri, aku ngerasain loh, misalnya dulu juga ada yang nanya teman-temanku, misalnya, lo enak ya karir lo cukup cepat ya, misalnya yang dari, kalau aku tadi cerita nggak ya, yang aku masuk sebagai marketing eksekutif, gajiku UMR, dapatnya di situ ya UMR lebih dikit lah standar gitu. Aku kerja 3 bulan, aku udah bisa naik manajerial sebagai marko manager itu dalam 3 bulan. Itu kalau aku mau sharing apa yang aku punya, apa yang aku kenapa aku bisa gitu, karena aku punya pengalaman sebelumnya gitu. Karena waktu itu kantorku perusahaan internasional yang nggak punya media, link media gitu, terus aku masukin ke semua media nasional, top media nasional di Indonesia, aku buka linknya, kita bisa masuk di mana-mana, pemberitaan tentang perusahaan waktu itu, perusahaan kita waktu itu, perusahaan tempat aku bekerja waktu itu, gitu. Nah, karena aku punya itu, yang aku dapat dari magang dan dari kerja-kerjaku sebelumnya, akhirnya aku dipercaya gitu, tapi tetap dites dulu, probation dulu, dan akhirnya lulus, gitu, jalanin. Jadi, itu kerasa banget gitu. Padahal aku anak baru lulus kemarin loh, gitu. Kok bisa sih? Karena aku udah punya pengalaman-pengalaman itu, aku udah nyolong start duluan lah, dari sebelum aku benar-benar harus udah terjun. Oke, berarti Cila, sebelum kita udahan nih, ada beberapa poin kali ya yang mesti di-highlight nih dari ngobrol-ngobrol kita hari ini gitu ya. Mulai dari pengalaman kamu tadi di awal gitu ya. Terus kamu juga cerita mengenai influencer, bagaimana how to reach them ya. Jadi gimana caranya kamu mengkontak influencer, atau kamu share yang selanjutnya mungkin bisa diaplikasikan sama teman-teman mahasiswa. Lalu juga bagaimana brand itu bisa memilih untuk menggunakan influencer atau tidak sesuai dengan campaign atau pesan yang ingin disampaikan ya. Tadi kamu sempat sharing itu ya. Betul. Terus yang mau aku highlight juga terkait tentang ini tadi, posisinya si influencer dan media. Ternyata posisi media dan influencer itu bukan saling menggantikan, tapi justru untuk melengkapi ya, karena mereka punya posisi masing-masing, punya kekuatan masing-masing yang bisa dimanfaatkan oleh brand untuk menyampaikan pesan tadi ya ke masyarakat. Lalu yang terakhir nih, selain ngomongin influencer, tadi Sheila juga cerita mengenai skill apa aja nih yang harus dimiliki sama teman-teman mahasiswa untuk bisa bersaing di industri kreatif sekarang. Dan utamanya, atau mungkin bisa tadi di flashback lagi ke sebelumnya nih, videonya itu banyak menggambarkan tentang communication skill itu masih jadi yang utama ya Sheila ya? Betul. Sama ini sih, apa namanya, strategic thinking gitu harus selalu diasah, creative thinking juga harus selalu diasah untuk di industri ini. Oke, jadi selain communication skill yang tadi Sheila sampaikan ya, mulai dari apa tadi public speaking, terus bagaimana menjaga networking, terus tadi juga mengenai strategic thinking, creative thinking, juga critical thinking nih mungkin teman-teman. Jadi gimana caranya terus diasah supaya bisa tadi ya
kadang-kadang misalnya kalau kerja sama influencernya kreatif, ntar kita ketinggalan tadi ya kalau yang kamu sharing tadi itu ya. Oke, Betul. Sheila, kayaknya ini harusnya bisa memberikan ini ya insight buat teman-teman mahasiswa. Tadi juga kayaknya nggak ada salahnya kalau misalnya selama kuliah itu juga kita punya pengalaman bekerja yang nantinya juga kepake sama seperti pengalaman Sheila sekarang. Itu jadi apa ya tadi batu loncatannya jadi lebih cepat ya, bisa lebih cepat. Modal bekal tambahan lah, bekal tambahan. Jadi yang dibilang fresh graduate itu nggak bener-bener fresh gitu ya. Jadi udah punya tadi bekal tambahan yang kamu bilang. Itu ya Sheila ya. Sheila makasih banyak sharingnya. Makasih Mbak Reni. Oke, sampai ketemu lain waktu. Bye. Sampai ketemu. Bye-bye. Nah, teman-teman, sekian tadi ya diskusi saya dengan Arshila. Semoga bisa bermanfaat dan bisa memberikan gambaran mengenai dunia influencer dan khususnya nih tadi ada selipan buat mahasiswa-mahasiswa saya yang mau berkarir di industri kreatif setelah lulus dari kuliah. Semoga bisa menginspirasi. Kalau ada masukan dan saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah!